Jawa Timur ini sudah kedua kalinya kami selenggarakan. Dan kali ini tahun depan kami di Sutos, untuk kali ini kita akan di Mall Grand City Mall Atrium dengan mengangkat konsep yang sama. Jadi konsep kolaborasi indah antara UPD Pemprov Jatim dengan keberadaan UKM-UMKM yang mengikuti pameran kami dengan gratis. Tetap konsep seperti itu, konsep konsep kolaborasi indahnya seperti itu. Targetnya baik, target begini, adanya potensi perhatian dari Pemprov Jatim terutama untuk pelaku usaha UKM-UMKM di Jawa Timur. Bukan hanya OPOP, di Jawa Timur ini di Jatim sekarang ada 8,6 juta pelaku usaha UKM-UMKM di Jawa Timur, dan itu 5%-nya OPOP, iya, tapi 90%-nya juga harus dapat atensi dong. Seperti itu yang utama. Sehingga Pemprov Jatim dalam hal ini siapapun nanti yang menjadi gubernur Jawa Timur harus memberikan atensi penuh untuk keberlangsungan pendampingan pasar untuk pelaku usaha UKM di Jawa Timur. Dan ini sesuai dengan regulasi di mana Perpres 12 2021 sudah menyampaikan bahwa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Artinya ayo semangatnya kita bersama dalam satu framing kolaborasi bersama bahwa UKM harus mendapatkan atensi perhatian lebih dari Pemprov Jatim. Pemerintah harus hadir dalam hal ini untuk mereka, seperti itu. Harapannya Pak Heru? Harapannya ada Pemprov Jatim berani untuk melakukan pemetaan UKM-UMKM Jawa Timur, baik di sisi usaha kuliner, baik di sisi usaha ekonomi kreatif, baik di sisi usaha oleh-oleh, itu harus dilakukan mapping yang betul-betul jelas. Selama ini nggak ada yang berani, Kalau ditanya berapa jumlah UKM di Surabaya aja, saya yakin tidak ada yang jawab. Pak, terkait tentang Saya nggak bisa komentar karena saya tidak paham. Tidak berani bicara karena saya juga nggak paham. ya, Yang harus mendapatkan atensi dan perhatian lebih. Dan inilah yang goal kami adalah bagaimana kemudian pemerintah Jawa Timur bisa memberikan atensi dan perhatian lebih ke mereka. Jadi mohon maaf, bukan hanya bicara UKM-UMKM di one product atau apa, tapi juga lain juga. Kayak itu kami selalu rangkul mereka dengan program kurasi yang maksimal untuk nantinya mereka bisa menampilkan produk dan bisa bicara digital marketing, bisa bicara pasar seperti itu. Berarti pameran ini mereka dapat apa aja Pak? Selain mungkin akses pasar? Mereka mendapat fasilitas booth standar maksimal sama dengan yang lain. Kemudian mereka juga mendapatkan dampak dari event yang kami laksanakan dari hari ke lima nanti yang banyak sekali. Harapan kami event itu kan menarik pengunjung masyarakat untuk datang ke pameran kami dan bisa berinteraksi dalam hal pembelian di produk UKM yang ikut dalam pameran kami. Sebagian besar Pak dalam kemasan untuk kuliner ada juga yang kuliner, cuman masih belum begitu maksimal karena memang mereka harus standby di beberapa tempat untuk menjajakan kulinernya, belum bisa menarik ke sini. Dan juga yang utama lagi adalah ekonomi kreatif. Jadi hairstyle, pelaku salon, makeup artis, kemudian seniman, itu juga mulai kami rangkul juga. Dan juga ada tukang pijat juga di Desa Jatim, ada tukang pijat yang bersertifikat, itu juga masuk dalam ekonomi kreatif juga soalnya. ya Mas Heru berapa? 2000. Ini berapa hari? Hari pertama. Berapa hari? 5 hari. 2.000 per hari. 2.000 per hari. Jadi 10.000. Ya, 10.000. Ada berapa stand? 104 stand alhamdulillah. 100. ini yang ketiga. Angka yang harus dikaji lebih jauh. Karena apa? Kita harus melihat pergerakan tahun per tahun. Saya juga dengar ada campur tangan ICW dalam angka ini. Sedangkan kita berbicara konteks person to person, tidak berbicara jumlah, tidak berbicara pelaku korupsi yang langsung dicas di sini. Dan saya yakin, Maki Jawa Timur pun juga selalu melakukan analisa angka
dan Jawa Timur bukanlah provinsi yang terkorup di Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi mungkin apa sih Pak yang menjadi salah satu penghitungan untuk korupsi itu kan ada korupsi di birokrasi seperti KKN, ada korupsi antara eksekutif dan legislatif. Nah sejauh ini perhitungannya itu seperti apa sih Pak kalau perhitungannya? Perhitungan itu kan berbasis temuan, perhitungan berbasis narasi yang memang tersaji dalam publik. Nah, kalau kita berbicara di narasi publiknya, saya pikir kasus korupsi, pengembangan kasus korupsi dana hibah masih akan berkembang terus. Masih ada 2 spirik, masih ada 5 spirik yang belum berjalan. Tetapi lepas dari permasalahan itu sebenarnya memang Jawa Timur transparan dan terbuka. Dan yang utama adalah ketika teman-teman pelaku usaha UKM diberi kesempatan seperti dalam program pangan gratis nantinya PBD kan diminta APBD 1 kan diminta 800 miliar dari pusat program pangan nasional di Jawa Timur. Ini libatkan dong kemudian dalam hal pengadaan makar minuman tiap-tiap UPD libatkanlah mereka sehingga di sini transparansi itu saya yakin sangat menekan perilaku budaya yang tidak sehat nantinya seperti itu. Bapak-bapak aja di Jawa Timur yang saya hormati juga dari perwakilan Polda Jawa Timur yang kami hormati Bapak perwakilan dari Pak Kapolri Wijaya luar biasa Bapak yang kami sayangi perwakilan dari organisasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur ada Pak Basuki dari Disbud, ada Pak Oni dari Dinas SDM Jawa Timur, Pak Hari Pranoto, adalah kami dari Dinas Jawa Timur, Bu Ernawati dari Disbud Jawa Timur. Saya lihat banyak sekali perwakilan PPD yang rawon, berkenan rawon. Dan yang sangat saya cintai adalah UKM pelaku usaha, UKM tergabung dalam berbagai komunitas di Jawa Timur dan sudah banyak juga yang masuk ke dalam linknya Grup Jatim, Grup UMKM Bersatu Jawa Timur. Kita berikan aplaus untuk pelaku usaha UMKM. Alhamdulillah untuk kali ini seperti yang dulu pernah saya janjikan ketika berakhirnya pameran di Surabaya Town Square, kita akan masuk ke Grand City dan saya buktikan sekarang kita pameran di Grand City. Perlu kami sampaikan kepada para pelaku usaha UMKM bahwa keberlangsungan pameran yang kita lakukan ini adalah bentuk support dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah yang telah mengikuti pameran kami. Jadi dari sumbangsi, dari support dari OPD yang mengikuti pameran kami, alhamdulillah. Kalau saya dengar duitnya seperti yang juga Pak Udi cairkan. Alhamdulillah kita bisa berikan gratis UKM 70 komunitas UKM Jawa Timur dengan fasilitas maksimal, dengan fasilitas mendapatkan fasilitas yang juga sama dengan OPD. Inilah indahnya Jawa Timur. Saya harus sampaikan satu persatu terima kasih saya kepada yang pertama Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Disperindak Jatim. Kemudian kami juga terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang juga berkenan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sudah berkenan juga mengikuti pameran kami, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur juga berkenan mengikuti pameran kami. Kalau ada yang belum saya sebut saya kan kita bisa langsungkan, kita bisa selenggarakan pameran Jatim Emas Exhibition Fair ini dengan memberikan konsep gendong gendit katanya orang Jawa, sehingga para pelaku usaha UMKM bisa tampil bersama dengan OPD di Jawa Timur dengan UKM binaannya yang sudah melewati kurasi yang luar biasa.
insya Allah Maki Jawa Timur tidak akan pernah lelah, karena kami melihat, perlu kami sampaikan Ibunda Bapak, bahwa pelaku usaha UKM kami Jawa Timur ini ada 8,6 juta, hampir kalau kita persentase hampir 20% total jumlah penduduk Jawa Timur itu adalah pelaku usaha UKM yang belum semuanya juga mendapatkan perhatian, yang belum semuanya juga mendapatkan pendampingan secara maksimal, bahwa ada sertifikasi PIRT, ada sertifikasi merek halal. Kepala BPJPH sudah ngomong Pak Haikal Hasan itu, kalau nggak halal nggak boleh tampil, nggak boleh diekspor. Ini kan juga menjadi hal yang bagus di Jawa Timur, karena memang sosialisasi itu halal masih belum maksimal dilakukan. Oleh pameran Jatim Emas Exhibition Fair 2024. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan selamat datang kepada panjenengan semua perwakilan dari Forkopimda, dan juga tentunya yang hari ini sudah mulai dari tadi malam datang dan sangat bersemangat loading angkat-angkat barang. Saya minta suaranya ya. Mana suaranya? 70 organisasi, asosiasi, dan komunitas UMKM dan juga ekonomi kreatif. Mana suaranya? Terima kasih, saya senang sekali Pak Heru. Senang ya Pak Heru ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya jujur hari ini merinding. Saya ngobrol dengan Pak Heru kemarin. Hari ini merupakan apa ya, grafik yang kita capai bersama dari perjalanan kami dari 2022. Kami mengadakan dengan situasi pandemi masih berjalan, dengan kondisi yang apa adanya. Kemudian di Cito kami pernah juga mengadakan pameran, kemudian di Surabaya Town Square, dan di Jember. Dan itu ya, dan dengan ini resmi dibuka pameran Jatim Emas Exhibition Fair 2024. Kita berikan tepuk tangannya Bapak kalian. Tuh, cheers. Oke, silakan. Boleh diambil dokumentasinya. Oke, kita formal dulu. Belum. Semua. Nah, silakan fotografer 3, 2, 1. Nah, ada lagi satu lagi. Gimana? 1. Baik, tepuk tangan buat Anda. Siang dalam